Sok sama Wiwin aja we atuh, biar cepet. Bisa nggak, Win? Bisa, Intan, bisa. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kita untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau eh, Zoom bareng gitu siang hari ini. Meskipun kita Zoom, tapi semangatnya nggak berkurang gitu. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa sholawat serta salam. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi materi yang akan disampaikan oleh TIIP. Pada TIIP, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian role play sosiodrama. Nah, menurut Santrok, bermain peran adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kesenangan. Bermain peran adalah metode bimbingan dan konseling kelompok yang dilakukan secara sadar dan membahas peran dalam kelompok. Selain itu, menurut Santrok, bermain peran juga dapat membantu siswa dalam mengatasi frustasi dan memungkinkan ahli terapi menganalisis konflik dan cara mereka menanganinya. Nah, role playing sosiodrama ini dalam bidang pendidikan adalah teknik di mana siswa dapat memerankan situasi yang imajinatif dan serupa dengan kehidupan yang nyata untuk membantu tercapainya dia dalam memahami dirinya sendiri. Eh, nah, peningkatan termasuk juga ke dalam memahami bagaimana cara dia meningkatkan keterampilan, terus eh, kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah, menganalisis perilaku, atau menunjukkan pada orang lain mengenai perilaku seseorang atau bagaimana seseorang itu harus berperilaku. Next. Tujuan sama siapa? Sama aku emang. Wiwin. Sama aku. Nah, selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan yang pertama itu
menghargai dan menghayati perasaan orang lain. Nah, dan di perasaan orang lain ini merupakan suatu keterampilan yang sangat dipentingkan gitu, sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara ini juga cara yang efektif dan menarik bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan bermakna dengan orang lain. Nah, dengan kita bisa menghargai dan menghayati perasaan orang lain, maka kita juga bisa berinteraksi dengan seseorang itu dengan baik juga, kayak kita merasakan nih apa yang orang lain rasakan. Misalkan Intan itu lagi sedih, kan nggak mungkin aku ketawa-ketawa ngelihat Intan sedih gitu. Pasti aku juga ikut ngerasain kayak nanyain Intan kenapa gitu. Oh, kok sedih gitu. Pasti aku juga kayak gitu, nggak mungkin, ih si Intan lagi sedih nih, aku ketawa-ketawa, kan otomatis Intan juga bakal ngerasa sebel gitu ke aku kalau akunya semisal melakukan hal itu. Nah, dengan melalui peran yang misalnya aku main ini, nah ini juga bisa apa sih melatih juga untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, terus saat memerankan karakter bisa diajak untuk menyelami lautan emosi yang kompleks dan merasakan kegembiraan, kesedihan, kemarahan, serta ketakutan. Nah, pengalaman ini bisa membantu untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan yang unik. Nah, dalam menggali lebih dalam dan memahami motivasi di balik tindakan orang lain. Terus yang kedua ada belajar membagi tanggung jawab dalam teknik sosiodrama role play. Nah, di dalam bertanggung jawab ini merupakan cara yang efektif juga untuk bisa mengembangkan keterampilan ini. Nah, sosiodrama juga sifatnya yang kolaboratif nih. Kan nggak mungkin ya kalau si drama ini dilakukan perorangan gitu. Pastinya ada timnya. Jadi di dalam satu tim tuh dibagi tanggung jawabnya kayak gitu. Terus memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas bersama. Tuh. Terus melalui simulasi ini mereka didorong untuk bekerja sama, saling mendukung dan berkontribusi secara aktif dalam mencapai suatu tujuan bersama. Jadi kalau bertanggung jawab ini mah tugasnya itu nggak cuma individu saja tapi mencakup kesemuanya. Yang ketiga ada belajar mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Nah, kalau yang ini mah tidak hanya melatih yang udah dua aku sebutin tadi, tapi ini juga penting gitu kalau buat mengambil keputusan tapi secara spontan gitu, nggak kayak aku mau ngambil keputusan tapi kasih waktu dulu kayak misalkan seminggu, kan nggak gitu ya, itu masih makin memperlama si waktu. Nah, tetapi kita juga harus mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, tapi spontannya nggak cuma untuk kepentingan diri sendiri, tapi harus bisa mengambil keputusan atau membuat keputusan secara adil dan bijaksana. Karena kita tuh di dalam kita tuh berkelompok, nggak hanya individu. Nah, gitu. Terus ini kayak mempertimbangkan kepentingan semua pihak gitu. Yang keempat, ada menghilangkan malu dan meningkatkan percaya diri. Nah, kalau misalkan bermain sosiodrama nih, otomatis kita tuh bermain peran kan dengan mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman nih. Misalkan ada orang yang pemalu nih. Kalau misalkan bermain peran, otomatis kan ada interaksi dengan orang lain dan mengekspresikan diri mereka dengan lebih bebas. Nah, kayak misalkan aku nih pemalu, terus kayak dapat peran harus jadi guru gitu. Otomatis kan aku juga harus bisa berprofesi nih sebagai guru gimana gitu. Nah,
harus dihayati juga, kayak misalkan guru tuh gimana sih gitu kan, nggak kalau misalkan kita bermain peran, kalau diposisikan sebagai guru kan nggak mungkin kayak cuman diem aja gitu kan, pasti aku juga menyelami jadi guru itu harus gimana gitu. Jadi si rasa malu itu tuh hilang gitu. Terus yang kelima, ada merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Nah, dalam sosiodrama ini menghadirkan berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Nah, ini tuh bisa mendorong siswa untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan nih. Kayak misalkan dari merancang dialog buat dibikin sosiodrama gitu. Pasti kan mikir juga nih harus berbuat apa gitu di dalam suatu masalah ini gitu. Gitu. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya ada langkah-langkah role play sosiodrama. Jadi ada 3 langkah ya yang utama yang akan dilakukan di dalam sosiodrama role playing ini. Yaitu yang pertama ada persiapan. Jadi persiapan ini tuh biasanya di dalamnya ini tuh ada menentukan topik apa sih yang mau dibahas di dalam drama ini, di dalam bermain peran ini. Jadi pertama menentukan tema apa. Terus kayak ngasih gambaran si guru atau ngasih gambaran tentang gimana eh, alur si bermain peran ini teh, apa aja yang dilakuin di dalam eh, role play ini. Terus pemilihan pemeran. Nah, dia kan di dalam persiapan ini teh selain menentukan tema dan menjelaskan apa saja yang dilakukan di dalam persiapan ini juga kita teh kayak milih pemeran untuk memerankan si tokoh yang udah ditentukan seperti itu. Nah, itu tuh termasuknya ke dalam persiapan. Misal aku ngambil tema kejujuran, terus aku ngambil Intan bisa jadi tokoh A, Wiwin jadi tokoh B, Ashifa jadi tokoh C, misal kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini tuh ada pelaksanaan. Nah, jadi pelaksanaannya ini tuh eh, kan tadi udah persiapan udah persiapan langsung pelaksanaan ini tuh isinya kayak udah mulai main tentang dramanya dan untuk anak-anak yang lain untuk siswa yang lain itu tuh menonton drama yang dilakukan oleh siswa yang bermain peran seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini tuh ada tindak lanjut. Nah, ini tuh apa sih tindak lanjut tuh? Jadi di dalam tindak lanjut ini tuh kayak apa ya kayak kita teh nanya ke yang nggak bermain peran apa aja sih yang kalian bisa dapatkan dari bermain peran tersebut terus mungkin bisa juga tanya jawab diskusi seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari metode sosiodrama ini ada 6. Yang pertama, dapat mengembangkan kreativitas siswa dengan peran yang dimainkan. Siswa tuh dapat berfantasi. Jadi dia tuh bisa mikir, misal dia meranin sebagai Juliet. Nah, dia teh bisa berfantasi sebagai Juliet kayak gitu dan itu teh bisa mengembangkan kreativitas si siswa tersebut. Terus memupuk kerjasama antara siswa aja kan kalau misal main drama tuh gak mungkin sendiri ya, pasti ada kerjasama di antara anggota itu, di antara kelompok itu. Terus yang ketiga ada menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Yang keempat ada siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Kalian juga kalau misal belajar terus tuh si belajarnya teh dikasih bahan yang pengen kalian dapetin pasti bakal fokus juga dong. Nah, ini juga kayak gitu guys. Jadi mereka teh lebih paham gitu apa yang bisa mereka dapatkan dari pelajaran ini kayak gitu. Lalu yang kelima, memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Yang keenam, melatih
siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Kayak gitu, teman-teman. Kekurangannya selama dan relatif panjang main drama, bermain peran gitu. Gak mungkin dong cuman menghabis menit atau mungkin 5 menit karena adanya dialog kayak gitu. Terus yang kedua memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid dan ini tidak semua guru memilikinya. Jadi di bagian persiapan tadi kita teh harus mikir keras nih konsep buat si drama ini tuh kayak gimana, jalan ceritanya apa, pemerannya siapa, terus mungkin untuk propertinya mungkin ya kalau misal pengen itu tuh harus dipikirkan dan membutuhkan pikiran yang kreatif kayak gitu. Terus yang ketiga ada kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Jadi nggak semua orang, nggak semua peserta didik, nggak semua siswa itu tuh pengen ditunjuk sebagai pemeran. Kadang kan mungkin kalian juga pernah gitu ya sering atau bahkan sering menemu orang yang malu-malu buat maju ke depan. Nah, ini tuh jadi kekurangan dari sosiodrama karena suka ada anak yang maju gitu untuk malu gitu untuk maju kayak gitu. Nah, terus kekurangan yang keempat ini tuh apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tapi sekaligus berarti tujuan pengajarannya tuh nggak tercapai. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam drama tersebut tuh eh, apa sih ngomong apa sih gitu di orang-orang teh karena nggak ngerti dialognya teh acak-acakan deh pokoknya mah. Nah itu guys. Baik, selanjutnya ada pengaruh bimbingan kelompok terhadap teknik sosiodrama terhadap kemampuan interaksi sosial siswa. Jadi dalam pelaksanaan yang seperti sudah diketahui bahwa dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama itu akan memiliki pengaruh yang positif dalam upaya meningkatkan keterampilan interaksi sosial siswa. Selain itu juga dengan adanya bimbingan kelompok teknik sosiodrama melihat dan juga siswa itu dapat melihat juga merasakan secara langsung proses interaksi yang baik melalui sosiodrama ini. Jadi apabila dikatakan sosiodrama ini memiliki pengaruh atau tidak, dikatakan memiliki pengaruh yang positif. Kenapa? Karena dari sosiodrama ini siswa juga bisa belajar dan juga mengembangkan interaksi sosial mereka melalui sosiodrama ini gitu. Baik, selanjutnya ada implikasi, namun mohon maaf karena tidak dicantumkan di PPT. Jadi melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang penting bagi kesuksesan kehidupan mereka di masa depan, terutama kehidupan bersosial mereka gitu. Yang pertama, siswa itu dapat merasakan secara langsung dan juga merasakan bagaimana mereka berada di posisi orang lain yang dapat meningkatkan empati siswa gitu. Karena dari seperti yang sudah diketahui dari sosiodrama mereka akan berinteraksi dan berbaur sehingga mereka bisa seperti melihat dari POV masing-masing pemerannya begitu. Kemudian yang kedua melatih kerjasama, komunikasi yang efektif dan juga menyelesaikan masalah secara damai. Dan yang ketiga itu dapat menantang siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam sosiodrama tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiwin. Baik, di sini aku mau melanjutkan implikasi yang tadi udah disampaikan sama Intan. Nah, jadi yang udah disebutin Intan itu emang benar dapat membantu mereka untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sosiodrama juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk keluar dari zona nyaman mereka dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih bebas lagi gitu. Kayak yang udah dijelasin sama Ade juga, kalau misalkan kita lagi mempunyai peran, pasti kita juga akan mendalami
dari si peran tersebut gitu. Jadi yang awalnya dari pemalu, lama-lama si pemalu ini karena bermain peran melalui bermain peran ini, maka si rasa pemalu itu akan hilang. Nah, ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri gitu. Jadi nggak malu-malu lagi dan dapat berkomunikasi dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik lagi gitu. Nah, terus selain itu role play sosial drama juga dapat meningkatkan rasa kerjasama antara tim dan membangun rasa kebersamaan lagi lebih dalam lagi. Nah, terus melatih presentasi dan public speaking juga. Dan bisa mendapatkan perubahan dan bisa berpikir lebih fleksibel lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, tadi kita sudah menyimak bersama-sama penyampaian materi dari kelompok kami yang cukup luar biasa. Alhamdulillah diskusi kita hari ini telah selesai dan tentunya kita semua berharap apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi kita semua. Sekian presentasi kita hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.